Selamat pagi Ibu, baik Bu kabarnya. Baik, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita alami tanpa kita sadari, yaitu penilaian negatif terhadap tabiat orang lain. Nah, apakah kalian pernah merasa tidak suka pada seseorang hanya karena penampilannya saja? Atau mungkin merasa teman dari kelas tertentu pasti menyebalkan? Baik, Yohana, silakan. Saya kadang suka mikir gitu, kalau ada temen yang jutek, pasti saya langsung mikir dia itu sombong. Nah, terima kasih Yohana atas jawabannya. Itu tadi merupakan contoh nyata dari penilaian yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengubah pikiran-pikiran itu menjadi lebih rasional dan objektif, agar kalian tidak mudah berprasangka atau menilai hanya dari luar saja. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, kapan terakhir kali kalian langsung menilai seseorang hanya dari tampilan atau dari satu kejadian saja? Coba kalian tulis di selembar kertas tanpa menyebut nama orang tersebut. Apakah kalian tahu mengapa kalian bisa berpikiran begitu? Apakah karena pengalaman buruk sebelumnya atau karena mendengar cerita dari orang lain? Oke, Ari, silakan. Saya jadi nggak suka sama satu orang ini karena teman saya bilang dia suka nyindir-nyindir. Padahal saya belum pernah sibuk kalau mau ngobrol langsung sama dia. Nah, terima kasih Andi atas jawabannya, kamu sudah jujur. Nah, itu tadi merupakan contoh ketika penilaian kita itu tidak datang dari pengalaman langsung, melainkan dari asumsi atau cerita orang lain. Baik, sekarang kita akan menonton cuplikan video pendek. Kamu tahu nggak, kemarin aku nggak lihat si Rina di acara sekolah. Dia pasti sengaja menghindar, atau mungkin dia pasti nggak suka sama aku. Kayaknya nggak gitu deh. Mungkin dia lagi ada urusan lain, makanya dia nggak bisa datang. Sebaiknya mungkin kita coba tanya dia dulu yuk, siapa tahu dia itu ada kepentingan ataupun urusan yang penting. Benar juga. Nah, bagaimana pendapat kalian setelah menonton video tadi? Ya, Dinda, silakan. Ternyata orang yang awalnya saya kira sombong itu malah sebenarnya peduli sama saya ya Bu ya. Betul sekali, Dinda. Sekarang coba kita lakukan latihan berpikir ulang. Kalau kalian punya pikiran seperti dia pasti jutek, coba ubah menjadi mungkin dia sedang punya masalah atau saya belum mengenal dia lebih baik. Nah, mari kita coba secara berpasangan. Jadi satu orang akan menyebutkan pikiran negatif dan pasangannya akan mengubah pikirannya menjadi pikiran yang lebih rasional. Nah, bagus sekali anak-anak. Dengan begitu kalian sudah mulai belajar restrukturisasi pikiran. Baik, mulai hari ini saya ingin kalian mencoba membuat jurnal singkat setiap harinya. Kalian coba tulis satu contoh ketika kalian mencoba mengubah pikiran negatif menjadi positif saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, hari ini kita sudah belajar bahwa tidak semua penilaian kita terhadap orang lain itu benar. Jadi kita perlu mengenal lebih dalam sebelum menarik kesimpulan. Coba renungkan, adakah pikiran yang sama ini ingin kalian ubah? Baik, Ari. Saya ingin berhenti berpikir kalau teman yang pendiam itu pasti nggak suka berteman. Nah, itu langkah yang sangat luar biasa, Ari. Ingat, semua orang punya cerita dan kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba mengenalnya. Terima kasih banyak atas keaktifan kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih Bu.